Ibu yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu dalam ibadah kita. Marilah kita siapkan ibadah kita dengan lagu nomor 319. Wahai saudara, siapkan hati, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita memasuki hari Minggu Paskah kelima. Saudara-saudari sekalian, seringkali kita mendengar banyak orang beranggapan bahwa beragama sama halnya dengan mengenakan selai baju yang dapat dipakai dan dibuka serta diganti kapan saja. Tentu saja anggapan ini belum tentulah benar. Maka oleh karena itu dalam Injil hari ini Yesus menekankan mutlaknya kesatuan kita dengannya. Bila kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka kita tentu haruslah menyatakan diri kita menjadi pengikut Kristus itu tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Gaya hidup kita itu bersumber pada Tuhan dan dari hubungan kita dengannya. Yesus melukiskan dirinya sebagai pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting tidak dapat hidup sendiri, melainkan hidup dari pokoknya. Dengan itulah ranting-ranting dapat menghasilkan buah. Berkat pembaptisan kita telah menyatu dengan Kristus. Namun apakah kita benar-benar dapat menghasilkan buah berlimpah? Inilah yang menjadi perenungan kita dalam perayaan hari Minggu Paskah kelima ini. Sudahkah kita senantiasa selalu memaknai diri kita sebagai pengikut Kristus, sehingga kita selalu bersatu dengannya, supaya kita selalu menghasilkan buah. Marilah kita menyadari segala kekurangan kita. Kadang-kadang kita menjadi ranting-ranting yang lain, namun Tuhan selalu menyegarkan kembali. Mari kita mengakui segala kekurangan itu dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kuasa dan kuasa sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kalian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Mama Maria, kepada para malaikat yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita
mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami nomor 349. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah yang kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memberikan daya hidup kepada kami bila kami bersatu dengan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami agar mempercayakan hidup kami kepada Dia yang telah memanggil dan mempersatukan kami dalam satu umat. Semoga karena kesatuan dengan Dia, kami mampu menjadi saksi-saksi murka kasih-Mu kepada manusia. Karena Dialah Putra-Mu, Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa bersama dengan ibadah dan persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi mereka semua takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi orang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dari bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea, dan dia situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Masuk tanggapan 7 syukur 834.
Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-murid. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, masih banyak orang beranggapan bahwa beragama itu sama halnya mengenakan selai baju yang dapat dipakai kapan saja, dibuka kapan saja, bahkan diganti pun kapan saja. Artinya bahwa masih banyak orang beranggapan beragama itulah sesuai selera, sesuai kesenangan, sesuai keinginan. Maka juga kita tidak heran kalau kemudian akhirnya menjadi mabuk agama. Karena hanya menuruti kemauan sendiri, kesenangannya sendiri, pikirannya sendiri. Oleh karena itu, anggapan seperti itu tentu saja sangatlah keliru menurut pandangan kita. Apalagi kalau kemudian kita refleksikan dalam Injil hari ini. Kita dalam Injil hari ini diajarkan oleh Tuhan bagaimana cara hidup kita beragama. Bagaimana cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Di mana dalam Injil Yohanes tadi Yesus menekankan mutlaknya kesatuan kita dengan Kristus yang kita imani. Dan kesatuan kita dengan Kristus itu kemudian dilukiskan bahwa Kristus itu pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu dapat hidup, berkembang, berbuah kalau selalu hidup dan bersatu dengan sang pokok, yaitu Kristus. Tanpa kesatuan yang erat, yang baik, maka ranting itu bisa layu. Ranting itu bisa kemudian patah dan jatuh. Maka oleh karena itu dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan kepada para muridnya supaya kita menjadi ranting yang hidup, yang dihidupi oleh sumber pokok, yaitu Tuhan sendiri. Dari hubungan kita yang baik, dari hubungan kita dengan Tuhan yang sangat intim dan mesra, baik melalui doa, baik melalui pergumulan hidup kita, dan baik juga dalam aktivitas kita yang selalu tidak terlepas dari Tuhan itu sendiri yang memimpin dan menyelenggarakan hidup kita itu. Yesus menghendaki agar kita
Yesus yang jadi sumber pokok kehidupan. Maka barulah rantai itu dapat menghasilkan. Demikianlah cara hidup kita beragama. Demikianlah cara hidup kita menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti kita senantiasa bersatu dengannya. Tanpa itu, maka kita pasti tidak akan menghasilkan buah. Tanpa itu, kita menjadi orang beragama yang tidak ada isinya sama sekali. Dan kita harus menyadari bahwa berkat pembaptisan kita telah disatukan dengan Yesus. Bahwa melalui pembaptisan itu kita telah dicangkokkan hidup kita dalam sang pokok anggur, yaitu Yesus. Sang pokok kehidupan, yaitu Kristus, yang selalu mengalirkan sumber-sumber kehidupan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam maka hidup beragama, hidup dalam Kristus yang kita imani dalam agama kita, maka kita haruslah selalu membangun kesatuan kita dengan Kristus itu. Artinya bahwa hidup kita itu harus diwujudkan secara konkret melalui Kristus. Kita tidak bisa terlepas daripada, maka realita hidup kita harus kita wujudkan di dalam Kristus itu, supaya kita tidak menjadi pengikut Kristus yang lemah, pengikut Kristus yang lain, yang tidak berkembang iman kita. Dan kesatuan kita dengan Kristus itu haruslah secara nyata kita hidupi, baik melalui doa, melalui komunitas kita di tempat ini, maupun di dalam paroki, maupun juga dalam gereja semesta. Sehingga kesatuan kita dengan Kristus itu selalu nyata juga melalui perbuatan kita. Perbuatan kita yang menghasilkan buah. Buah yang dialirkan oleh sang pokok sendiri, yaitu buah-buah kebaikan, buah-buah cinta kasih, buah-buah kelemah lembutan, kedamaian, sukacita, dan lain-lain. Itulah hasil dari hidup kita yang senantiasa bersatu dengan Kristus. Jika kita sungguh-sungguh menghasilkan buah yang berlimpah. Inilah lukisan gambaran hidup sebagai orang beragama. Sehingga kita tidak disesatkan dan tidak menjadi mabuk agama yang menuruti selera sendiri sebagaimana seperti baju, menuruti kemauan sendiri sebagaimana kita mengenakan baju. Kita harus selalu mengenakan Kristus dalam hidup kita, dan kita tidak bisa melepaskan itu kalau kita ingin menghasilkan buah-buah kehidupan kita. Kita harus mengenakan Kristus sepanjang hidup kita yang kita imani dalam agama kita, supaya kita sungguh-sungguh memperoleh keselamatan hidup kekal itu bersama dengan Kristus, sang pokok keselamatan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari beriman yang terkasih, mari kita menghidupi iman kita dari sumber daya hidup yang sejati, yaitu Kristus, supaya kita selalu menghasilkan buah. Karena kalau kita tidak menghasilkan buah sebagaimana dilukiskan oleh Kristus dalam bacaan Injil tadi, kita seperti ranting yang kering, lalu jatuh ke tanah, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Artinya apa?
menjadi pengikut Kristus yang kering, tidak menghasilkan buah, maka konsekuensinya adalah yaitu penderitaan yang kekal. Maka mari kita sebagaimana yang ditekankan Yesus dalam Injil hari ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita dalam sabda ini sungguh meresapi sabda Yesus ini yang menekankan kepada kita sebagai pengikutnya, dilukiskan sebagai ranting yang hidup. Ranting yang hidup adalah ranting yang selalu tinggal pada pokok, sehingga sang pokok itu mengalirkan sumber-sumber kehidupan supaya menghasilkan buah keselamatan, buah kebaikan, sukacita, damai bagi sesama, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang dibangun oleh kehidupan dan juga oleh keselamatan Tuhan. Amin. Marilah kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Bikira Maria, yang menderita sengsara dalam menegak Masius Pilatus, disalibkan Bapaknya mengkampar, yang terlembab penantian pada hari kita bangkit dari orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus akan datang mengambil yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Saudara-saudari terkasih, karena percaya dan berpegang teguh pada sabda Yesus, kita boleh menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Maka mari kita dengan penuh keyakinan akan kebaikannya kita sampaikan dua permohonan itu. Bagi warga masyarakat kita, semoga semua warga masyarakat selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari, sehingga segala upaya membangun kehidupan yang lebih baik senantiasa didasarkan pada kehendak Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para biarawan-biarawati, kita berdoa kepada Bapa di surga agar para biarawan-biarawati tetap setia dalam panggilan mereka, mengabdi dengan tulus bagi Tuhan dan sesama. Semoga hidup dan karya mereka semakin menyuburkan gereja. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang mengalami penderitaan, kita mohonkan juga rahmat Tuhan bagi semua orang yang mengalami penderitaan lahir dan batin. Semoga Dia membangkitkan dalam diri kita rasa belas kasih yang mendorong kita dan orang lain untuk meringankan penderitaan mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, kita mohonkan rahmat Tuhan bagi kita semua agar semakin menjadi gereja yang bersatu, hidup dalam persaudaraan iman, kasih, dan pengharapan. Semoga Tuhan menumbuhkan dalam diri kita buah kebaikan dan cinta kasih bagi sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam persembahan kita, Persembahan kita saat ini dengan lagu nomor 380.
putranya yang telah wafat dan bangkit. Oleh sebab itu, marilah kita memuji Dia dengan berseru. Pujilah, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab dengan mengutus Putra-Mu yang tunggal, Engkau menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Maka kami berseru, pujilah, haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, sebab kami telah Engkau selamatkan melalui ketaatan dan penyerahan diri Putra-Mu seperti tampak dalam sengsara dan wafatnya. Maka kami berseru, pujilah, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau telah membangkitkan Yesus, dan dengan kebangkitannya itu wajah hidup baru terbitkan bagi kami, pintu surga Kau buka kembali, dan Engkau tuntun masuk ke dalam surga tanpa hitung-hitung dosa kami. Maka kami berseru, pujilah, haleluya, haleluya, haleluya. Kebangkitan Putra-Mu menjadi dasar iman gereja-Mu yang senantiasa diwartakan bagi dunia. Setiap kali kami memperingati kebangkitannya, iman kami terbangkitkan dan Engkau teguhkan. Maka kami berseru, pujilah, haleluya, haleluya, haleluya. Pujian Bab 5:28. Maka bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus Sarko, dan pastor paroki kami melambungkan nada pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Di Haleluya,
kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka mari kita sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Atas petunjuknya lemah kita dan menurut ajaran dinasti, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenang, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa komunikasi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokokmu. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Karena itu marilah kita secara beringat untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati kami dengan mengatakan, Yesus datang ketika dalam hatiku, jadilah hatiku seperti hatimu. Yesus datang ketika dalam hatiku, jadilah hatiku seperti hatimu. Yesus datang ketika dalam hatiku, jadilah hatiku seperti hatimu.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus Sang Pokok Anggur sejati yang menjadikan kami ranting-rantingnya. Semoga kami tetap bersatu dengan Dia dan menghasilkan buah-buah kebaikan, cinta kasih, sukacita yang berlimpah bagi dunia dan sesama kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kami, selalu melibatkan Dia dalam setiap aktivitas dan perbuatan kami, supaya kami sungguh-sungguh menampakkan tanda-tanda kehadiran-Mu yang memberi hidup dan keselamatan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman hari Minggu yang akan datang, tanggal 7 Mei 2021, Pekan Paskah ke-6. Ibadat diadakan di Gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Elianto, bacaan pertama Ibu Ira, doa umat Bapak Sulistianto, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Kusmawi. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp40.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp31.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp30.000. Demikian, mohon berkati. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus bersabda kepada kita, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Daya hidup kita berasal dari Kristus, dan daya hidup itu mengalir dalam diri kita. Itu berarti bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus yang taat dan menyerahkan diri kepada Allah Bapa dan mengabdi pada sesama. Maka dari itu, hidup beragama bukanlah seperti bunga yang setiap waktu siap berubah warna, menyesuaikan diri. Hidup beragama itu tidaklah selalu mempunyai konsistensi dalam kesatuan dengan iman akan Yesus Kristus yang kita iman. Tinggal dan tetap bersatu dengan Kristus sehingga membuat hidup kita berbuat banyak. Demikianlah amanat pengutusan. Mari kita mengakhiri perayaan kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dipimpin dilindungi dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Korea Sabda
hari Minggu Paskah kedua telah selesai. Syukurlah pada Allah. Bila kita pergi, kita menghasilkan banyak buah. Amin. Ibadat kita tutup dengan lagu nomor 632. Dari
lindungilah kami. Salawat Maria, Tuhan serta tidak wanita dan terpujilah masuk Yesus. Santa